siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal muallif al-imam al-alim al-allamah Abu Ya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sa'idis salihin fid daraini amin. Qala fi kitabihi syari'atillahil khalidah thaniyan as-sunnatun nabawiyah. Thaniyan yang kedua dari rukun hukum, yang kedua dari masadir sumber syariat, yang kedua dari sumber syariat. Tentu ada 4 sumber syariat kita ini, ada 4 pondasi. Maksud sumber syariat ini sumber hukum, ya. Jadi bukan arkanul Islam, arkanul iman, bukan, tapi ini arkan al-hukum, sumber hukum. Dari mana kita boleh mengambil hukum? Pertama tentunya yang paling kuat dari Al-Quran, kalamullah azza wa jal. Itu sudah kita, alhamdulillah, sudah kita kaji. Dan yang kedua, athani as-sunnah. Nah, jadi ini nih, tartibnya ini dari tertib kekuatan juga. Gitu. Jadi tentu sunnah yang dimaksud sunnah sini hadis Nabi. Hadis Nabi tidak sekuat dengan Al-Quran. Kalau dibandingkan sama Al-Quran, tentu hadis Al-Quran lebih kuat dari hadis Nabi Muhammad. Jadi umpama ada hadis yang mengatakan hukum ini A, Al-Quran mengatakan hukum ini B, tetap yang menang Al-Quranul Karim. Itu umpama ada. Tapi dicek sama ulama, tentu tidak ada hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran. Tak mungkin ada. Ini umpama ada. Tentu yang harus diambil hukum yang di dalam Al-Quran. Tapi nggak ada. Karena hadis Nabi bayan. Hadis Nabi itu tugasnya menjelaskan isi Al-Quran. Tak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Nah, jadi tertib dari 4 ini juga berbeda dari segi kekuatan. Yang paling kuat Alkitab, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga nanti ada Al-Ijma', kesepakatan ulama di abad tersebut. Yang terakhir Al-Qiyas. Qiyas itu ulama ada hukum, ada kejadian baru, yang mana kejadian baru ini tidak ada hukumnya di Al-Quran, tidak ada hukumnya di Sunnah, hadis, tidak ada hukumnya di Ijma'. Sama ulama dicari kejadian yang mirip dengan kejadian yang baru ada ini, maka diambil hukum dari kejadian yang mirip kepada hukum yang untuk kejadian yang baru ada. Itu namanya qiyas. Qiyas itu menyamakan. Jadi ada satu kejadian, ada satu masalah yang enggak ada di zaman Nabi, sehingga tidak ada di Al-Quran dan Sunnah atau Ijma'. Ulama setempat atau ulama di abad tersebut, mereka menganalisa, mereka berpikir, mereka cari dalil, cari mana hukum atau mana gambaran yang paling mirip dengan kejadian yang kita alami sekarang ini. Oh ada, mirip hukumnya begini, misalkan haram berarti bisa diharamkan, atau mubah berarti bisa dimubahkan, begitu. Jadi akan dibahas satu-satu oleh Abu Ya. Yang pertama sudah selesai. Yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi Muhammad. Hiya aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi itu hadis atau sunnah. Wa af'aluhu, perbuatan atau gerak-gerik Nabi Muhammad SAW itu juga sunnah. Wa takriratuhu, dan yang diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini semua sunnah. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya yang dilakukan oleh Nabi, tapi yang diucapkan oleh Nabi itu juga sunnah, bahkan yang diikrarkan oleh Nabi. Nabi misalkan seperti ini perkataan Jabir, Sayyidina Khalid bin Walid. Kata Sayyidina Khalid, aku pernah makan bob, biawak gurun pasir, bob, di depan Nabi dan Nabi melihatku. Udah, itu cuma ceritanya. Ini ada faedahnya. Apa faedahnya? Berarti makan biawak darat
itu hukumnya boleh. Karena tidak mungkin Nabi melihat Khalid makan makanan yang haram, Nabi diam, tidak mungkin. Nah, jadi takriratuhu, arti takrir artinya satu kejadian di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, Nabi tahu dengan kejadian tersebut dan Nabi diam. Itu berarti hukumnya boleh. Seperti Jabir bin Abdullah, Jabir mengatakan, kami ini di zaman Nabi sudah ada KB, tapi KB mandiri, azal. Jadi spermanya tidak dikeluarkan di rahim istrinya. Itu kami KB, Quran masih turun, katanya. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Jabir, kami azal itu KB mandiri, sperma laki-lakinya nggak dikeluarkan di dalam rahim istrinya. Itu KB, azal bahasanya. Kami azal, Quran masih turun. Artinya apa? Artinya Nabi masih hidup. Kalau azal, KB mandiri itu tidak boleh atau haram, pasti ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kami KB biasa. Nabi nggak marah, Nabi nggak komentar, Nabi diam. Berarti hukumnya KB mandiri itu azal boleh. Itu namanya takrirat. Jadi Nabi nggak ada komentar di situ, cuma Nabi diam menunjukkan setuju, paling tidak hukum tersebut mubah, boleh dilakukan. Wa majmu'ul ahadits allati taduru 'alaiha ahkamul fiqhi nahwu 500 hadits. Jumlah semua hadis yang hadis tersebut membahas tentang hukum fikih, hukum agama. Jadi hadis Nabi kan nggak semuanya membahas tentang agama. Ada hadis yang berkaitan dengan akhlak, ada hadis yang berkaitan dengan adab, ada hadis yang berkaitan dengan cerita-cerita, ada hadis yang berkaitan dengan tafsirul Quran, kan begitu. Ada hadis yang berkaitan dengan sesuatu yang mughayyabat, yang bakal terjadi, yang nggak ada sahabat tahu tentang tersebut. Ada juga hadis yang berkaitan dengan hukum. Hukum itu hukum halal haram, hukum sah atau tidak sah, ibadah kita. Dari wudu sampai ke masalah jinayat, masalah qada, masalah qisas, hukum yang dibunuh, itu kan akhir bab fikih. Jadi bab fikih itu kalau antum lihat pembahasan awal, pembahasan tentang toharoh, di akhir itu pembahasan tentang budak. Itu semua ada hadisnya. Nah, hadisnya itu dinamakan hadis ahkam. Dinamakan hadis ahkam. Hadis yang berkaitan bab nikah, bab tolak, bab jual beli, bab haji, bab zakat, bab puasa, bab sholat, bab bersuci, bab sembelihan yang boleh dimakan, bab bagaimana menjadi hakim, menjadi qadhi yang benar, itu semua ada hukum. Itu namanya hadis al-ahkam. Jadi kalau kita dengar, oh ini hadis ahkam, oh berarti ini hadis berkaitan dengan itu. Itu semuanya kata Buya, jumlahnya kurang lebih nahu 500 hadis. 500 hadis. 500 hadis yang dimaksud oleh Abuya itu hadis yang disebutkan atau yang kesahihannya sudah bisa dipastikan karena ada di Bukhari Muslim. Jadi 500 hadis ini yang diambil dari Bukhari Muslim. Ada namanya satu imam, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau mengumpulkan hadis hukum dari Bukhari Muslim sehingga beliau namakan kitabnya Umdatul Ahkam. Jumlah hadisnya 500 hadis. Babnya sama kayak bab fikih, bab wudu, bab mandi wajib, bab tayamum, bab yang membatalkan wudu. Itu hadis tapi isinya. Itu nama kitabnya Umdatul Ahkam. Kita di Mekah kita hafalkan waktu itu, termasuk yang wajib dihafalkan pas di Mekah. 500 hadis. Dari mana? Dari Bukhari Muslim yang hanya berkaitan dengan hukum. Itu 500. Tapi wabastuha, kalau mau lebih diperinci, watafasiluha nahwu 4,000 hadis, kurang lebih ada 4.000 hadis yang berkaitan dengan hukum. Bisa kita lihat kata Buya kama fi i'lamil muwaqqi'in, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ada 4.000 hadis
yang berkaitan dengan hukum. Ya, kalau sekarang antum misalkan ya, mau cari di mana, mau cari hadis yang berkaitan dengan bab bersuci, ya, jangan cari di Bukhari Muslim, tidak ketemu atau susah ketemunya. Cari di kitab Sunan. Sunan 4 itu kitab yang menyebutkan hadis hukum. Jadi hadis hukum ini ada istilah lain yang dikenal oleh ulama hadis dengan sunan. Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah. Jumlah hadisnya ini kurang lebih 4 ribuan. Babnya itu bab hukum. Nah, jadi kalau kita pengen tahu, kita ini wudu, mana hadisnya kita wudu ini? Ini selama ini kan kita belajar dari Safina, dari Umdah, dari Muqaddimah Hadramiyah, Busyrul Karim. Kita pengen tahu hadis kita wudu dari Nabi, mana? Jangan buka di Bukhari atau Muslim, susah nyarinya. Cari di kitab Sunan 4 itu. Buka misalkan Sunan Abi Dawud. Cari di faharisnya, di daftar isinya. Ada nanti bab wudu. Buka itu, bab wudu. Isinya bukan berkata Imam Syafi'i, berkata Imam, enggak, isinya hadis Nabi. Nabi wudu begini. Ada riwayat berikut Nabi wudu begini. Ada Nabi, terus semua isinya bab wudu. Jadi kalau kita pengen tahu amaliyah yang kita lakukan dari ibadah, apa hadisnya dari Nabi? Silakan buka Kitabus Sunan. Kitab Sunan. Semua sunan. Ada Sunan Darimi, ada Sunan Sunan Baihaqi, banyak kitab sunan. Jadi kalau kitab hadis yang diawali dengan sunan, itu berarti kitab hadis yang khusus dengan hadis-hadis hukum, gitu. Wal sunnatu fi darajati tsaniyah ba'dal Qur'anil azim. As-sunnah yani al-hadis itu derajat kedua setelah Al-Qur'an. Li'anna al-Qur'ana kalamu Rabbil Izzah. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Muta'abbadun bitilawatihi, kita diperintahkan untuk beribadah dengan membacanya. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, itulah termasuk salah satu cara kita beribadah kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Mu'jizun bibalaghatihi, dan Al-Quran ini mu'jizatnya dari segi balaghahnya, sastranya, susunan kalimatnya, susunan hurufnya, bahkan susunan suratnya pun itu semua mengandung mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Qat'iyyu thubut ditawaturihi, pasti qat'i, pasti datangnya Al-Qur'an ini dari Nabi, enggak bisa diragukan lagi karena mutawatir. Karena Al-Qur'an sudah dari turun menurun, sepakat setiap generasi inilah Al-Qur'an yang dari generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya, sepakat sampai ke zaman sahabat, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh ini huruf lebih, bukan Al-Quran, bisa murtad dari agama. Na'udzubillah, bukan mengingkari satu surat atau satu ayat, satu huruf. Dia ingkari di dalam Al-Quran yang sudah mutawatir, yang sudah kita peroleh dari setiap generasi-generasi, dia ingkari, bisa murtad, keluar dari agama. Walidzalika idza wujida Qur'anun sharihun fa huwa muqaddamun 'alaiha. Oleh karena itu kata Abuya, kalau ditemukan Al-Quran yang sharih, yang jelas, hukum ini dalilnya ada di dalam Al-Quran, jelas, tapi arti jelas itu udah semua juga bisa paham. Tak perlu ulama ijtihad. Nah itu, tak perlu ulama ijtihad. Kenapa? Karena hukumnya jelas. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya Allah memerintahkan kita untuk sholat. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Udah. Tidak mungkin ulama ada ijtihad di situ. Oh, ulama menganalisa salat ini wajib apa enggak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada Al-Quran udah jelas. Tapi harus jelas. Kenapa Al-Faqih omongkan harus jelas? Karena enggak semua yang ada di dalam Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan hukum, jelas. Enggak semua. Ada ayat yang berkaitan dengan hukum, tapi Allah ijmalkan. Ijmal itu Allah globalkan ayat itu. Sehingga ulama ketika memahaminya beda-beda pendapat.
beda-beda pendapat. Nah, disitulah ulama ijtihad. Jadi, di mana ulama di sini maksudnya ulama imam mazhab itu empat itu. Di mana mereka berijtihad di ayat-ayat yang sifatnya global, bukan detail atau terperinci atau jelas, enggak. Kalau di ayat wa aqimus shalah wa la taqrabuz zina, enggak boleh berzina, ya udah. Enggak ada ulama zina ini haram atau makruh, enggak ada. Kenapa? Kan Al-Qur'an ini. Masna wa thulatha wa ruba. Laki-laki boleh kawin sampai 4, enggak ada yang ngomong boleh kawin sampai 100. Allah sebutkan di Al-Qur'an. Tapi ayat-ayat yang global, contoh. Ayat yang global. Ayat perintah wudu. Wudu wajib. Perintah wudu wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian idza qumtum ila shalah, kalau kalian mau salat, maka faghsilu wujuhakum. Basuh muka kalian. Wudu enggak ada khilaf ulama. Semua ulama sepakat wudu kalau mau salat wajib, semua mazhab. Faghsilu wujuhakum, membasuh muka, sepakat karena jelas di Al-Qur'an. Wa aydiyakum, membasuh tangan, sepakat bahwasanya wajib dalam wudu. Wamsahu bi ru'usikum, usap rambut kalian, sepakat ulama wajib dalam wudu. Wa arjulakum, basuh kaki kalian, sepakat ulama. Nah, jadi wudu itu wajib ketika mau salat, semua mazhab sama karena jelas di Al-Qur'an. Yang dibasuh dari anggota wudu ada 4 yang wajib di dalam Al-Qur'an, semua ulama mazhab sepakat karena jelas di dalam Al-Qur'an. Di mana khilafnya? Khilafnya itu apakah wajib tertib atau tidak. Situ benar. Karena di ayat itu Allah nggak nyebutkan kalian basuhnya harus tertib ya, enggak. Di ayat itu Allah cuman memerintahkan kalau mau salat wajib wudu, kalau wudu basuh 4 anggota ini sudah. Situ Allah. Nggak nyebutkan wajib tertib. Oleh karena itu ada mazhab Abu Hanifah. Beliau salah satu pendapat di mazhab beliau, salah satu pendapatnya wudu nggak wajib tertib. Artinya ada orang misalkan antum lihat orang di tempat yang di situ banyak mazhab Abu Hanifah, wudu dia basuh tangan dulu baru muka. Itu mazhabnya. Kenapa Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i? Karena di Al-Qur'an ini ghairu sharih, tidak jelas ada perintah untuk tertib di dalam wudu. Begitu. Jadi di situ mereka berijtihad, menganalisa wajib apa tidak. Imam Syafi'i mengatakan wajib tertib. Dalilnya bukan dari ayat, bukan kata Imam Syafi'i karena Allah mengatakan wajib tertib atau Nabi mengatakan wajib tertib, tidak. Karena kata Imam Syafi'i, lihat, ini ijtihad nih, ini contoh ijtihad Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, lihat, Allah memisahkan antara membasuh kaki dan basuh tangan dengan mengusap rambut. Seharusnya ini kalau memang tidak wajib tertib, Allah mau gampang, ya udah Allah sebutkan di ayat itu basuh muka, basuh tangan, basuh kaki dan usap rambut. Kata Imam Syafi'i, tapi kan ini kan analisa, begitu. Pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, karena Allah memisahkan antara basuh tangan dan basuh kaki dengan mengusap rambut, ayatnya kan begitu. Berarti di situ menunjukkan wajib tertib. Wajib tertib. Ini analisa Imam Asy-Syafi'i, bukan hukum yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau idza wujida, kalau ditemukan Qur'anun sharih, ada Qur'an yang jelas, udah hukumnya begini, fahuwa muqaddamun 'alaiha, maka tentu jelas sekali Al-Qur'an lebih didahulukan daripada hadis. Wa hadza mimma la khilafa fi. Ini semua enggak ada khilafnya. Ini memajukan Al-Qur'an daripada hadis ketika di Al-Qur'an ada hukum yang jelas. Lianna sahabah ridwanullah alaihim, karena para sahabat maka yas'aluna illa amma lam yajiduhu musarrahan bihi. Mereka tidak pernah menanyakan Nabi Muhammad kecuali hal-hal yang mereka tidak dapatkan di dalam Al-Qur'an atau tidak disebutkan secara jelas-jelas di dalam Al-Qur'an. Ketika di dalam Al-Qur'an, contoh,
ketika Allah nyebutkan innas safa wal marwata min sya'airillah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kami mulai sa'i dari mana? Begitu. Ya karena di Al-Quran Allah cuma memerintahkan untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Allah nggak sebutkan mulailah dulu di Safa baru ke Marwah, nggak ada. Makanya sahabat bertanya, kata sahabat, ya Rasulullah, mulai dari mana sa'i ini? Dari Safa dulu apa dari Marwah? Nabi jawab, kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih. Kata Nabi Muhammad, mulailah dari yang dimulai dulu oleh Allah ketika Allah menyebutkannya. Apa yang dimulai dulu oleh Allah? As-Safa. Berarti mulailah dari Safa, baru ke Marwah. Dari situ juga, dari hadis ini juga, dari kasus ini juga, Imam Syafi'i menguatkan dalil wajib wudu itu tertib. Wajib tertib. Karena lihat, Nabi, cuman ini kias. Ini contoh kias, lain lagi. Karena Nabi mengatakan di sa'i, mulailah dulu dengan apa yang dimulai oleh Allah. Apa dulu yang disebutkan oleh Allah? Safa. Berarti mulai dari Safa. Kata Imam Syafi'i, sama kasusnya dengan wudu. Apa dulu yang dimulai oleh Allah? Basuh muka, basuh tangan, usap rambut, basuh kaki. Berarti ini kias. Ini kias nih. Berarti kata Imam Syafi'i, wajib tertib dalam wudu sebagaimana Nabi katakan wajib tertib di dalam Safa dan Marwah. Ada orang mulai sa'inya dari Safa, dari Marwah enggak sah. Ketika dia ke Safa, dari Safa dia baru nak ke Marwah, baru dihitung satu. Loh tadi anak udah dari Marwah ke Safa, enggak dihitung. Karena mulai harus dari Safa. Dari mana Nabi mengambil hukum itu? Kata Nabi, ikuti apa yang diucapkan pertama kali oleh Allah. Cuman komentar Nabi itu, hadis itu di ayat Safa dan Marwah. Di ayat wudu tidak ada. Makanya Imam Abu Hanifah tetap mengatakan gak wajib tertib di wudu. Ini masalah kias. Begitu. Inilah masyaallah hadirin, cara ulama kita itu beranalisa dan menghasilkan hukum yang luar biasa. Semua gak ada yang ngawur, bukan sembarangan. Semua pakai hadis. Oh ini ada begini hadisnya, dikiaskan. Oh ini ada dalilnya, disamakan. Begitu. Jadi bukan ngawur mereka itu ketika menimbulkan satu hukum di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai pengikut mereka yang tidak bisa langsung menganalisa Al-Quran dan hadis, wajib taklid, wajib mengikuti salah satu 4 mazhab. Wajib. Karena kita nggak bisa beramal kecuali kita harus tahu hukumnya. Kita nggak bisa ngambil hukum di Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang zaman sekarang ngomong, oh aku bisa ngambil hukum dari Al-Quran dan hadis, bohong. Pasti ujung-ujungnya niru Syafi'i, niru Maliki, tak bisa. Bukan gampang, bukan hanya hafal Quran, bukan hanya hafal hadis, menguasai semua ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, menguasai semua ilmu hadis, menguasai semua riwayat. Waduh. Kayak udah mustahil. Betul, tidak ditutup pintu orang bisa jadi seperti Imam Syafi'i. Nggak dimustahilkan sama Allah. Artinya umpama ada orang yang betul berusaha, mungkin bisa. Tapi sebagian ulama mengatakan sudah kayak mustahil. Cuman nggak ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama di abad seribuan daripada Hijriyah itu ada yang ilmunya seperti Imam Syafi'i, tapi mereka tidak membuat mazhab baru. Kenapa? Karena sudah cukup dengan 4 mazhab yang ada. Jadi jangan ngadu-ngadukan mazhab lain lagi sekarang. Sekelas ulama seperti Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kamu ini wahai Ahmad, ilmu zohirmu itu seperti Syafi'i. Yang punya kitab Ar-Risalatul Jami'ah, tipis kitabnya, dihafal yang mana anak pondok. Itu yang ngarang kitab itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu salah satu datuk kami itu, salah satu datuk Al-Faqir. Itu murid Habib Abdullah Al-Haddad yang punya Rotib Al-Haddad. Kata gurunya Habib Abdullah, kamu wahai Ahmad, di ilmu zohirmu, ilmu syariat, kamu udah seperti Syafi'i. Tapi apakah ada mazhab Al-Habsyiyah misalkan, atau mazhab Ahmadiyah? Nggak ada. Kenapa? Karena ulama itu tidak mengikuti hawa nafsu. Ketika mereka melihat apakah maslahat
sekarang aku menimbulkan mazhab baru, sedangkan orang masih banyak yang tidak sholat, orang masih banyak yang nggak puasa, orang masih banyak yang tidak zakat, orang masih banyak yang buka aurat, masih banyak yang berzina. Jadi mereka tuh digambarkan masalah ini oleh Syekh Badi'uzzaman Said An-Nursi. Itu kata Said Nursi, Islam zaman sekarang ini, beliau mujahid terkenal, kakeknya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari ibu. Itu beliau mengatakan Islam di zaman sekarang ini seperti bangunan yang sudah banyak jendela nggak ada, pintu nggak ada, udah bangunan tinggal bangunan aja. Di tengah-tengah angin topan, di tengah-tengah angin topan. Kalau ada orang nih, dia di tengah rumah bangunan, angin topan nih, pintu nggak ada, jendela nggak ada. Masuk akal nggak orang ini di tengah angin badai topan dia ngecat rumahnya? Atau mau masang dekor masuk akal dah? Iya dah. Yang harus dia lakukan pertama kali, tutup dulu pintu-pintu ini penting nih. Jangan sampai angin ini masuk ke rumah. Jangan sampai hujan masuk ke rumah. Ada orang rumahnya bocor, dia sibuk ngecat. Ini orang nggak punya akal. Di tengah angin topan, angin kencang, pintu nggak ada, jendela nggak ada, ngecat dia. Ini kan orang orang gila kan begitu. Atau dekor, masang wallpaper. Apa yang dia harus lakukan? Pasang cepat-cepat pintu biar angin tidak masuk. Cepat jendela pasang seadanya, biar begitulah keadaan umat Islam zaman sekarang. Kita ini harus kita urusi yang wajib-wajib. Tidak usahlah yang khilaf-khilaf, tidak usah. Yang wajib-wajib, sholat bagaimana? Sholat anak kita, sholat istri kita, sholat keluarga kita, benar belum? Istri kita masalah haid darahnya benar belum? Wah, ini harus gitu. Jadi tidak usah. Jadi ini bukan hanya pembahasan mazhab, tidak usah bahas bab-bab yang tinggi-tinggi begitu. Tidak usah yang ngefly. Sholat aja belum benar kan begitu. Nggak usah yang aneh-aneh, wudu aja. Coba yang aneh-aneh itu panggil, coba sebutkan yang membatalkan wudu. Ada berapa? Sebutkan syarat sahnya wudu, sebutkan syarat wajibnya wudu, sebutkan sunnahnya wudu. Sudah bisa sholat, kalau bisa semua baru silahkan pelajari itu tauhid sedalam-dalamnya. Tapi kalau yang ini kalian belum bisa, belum kuasai, mau yang tinggi-tinggi, akhirnya apa? Kayak layangan terlalu tinggi, talinya putus. Na'udzubillah min dzalik. Terlalu tinggi, tapi talinya nggak kuat, kayunya nggak kuat, ukurannya nggak pas, begitu kan? Kertasnya kertas jelek, ya udah putus. Kemana? Wallahualam, mungkin jatuh ke tengah laut akhirnya, kan gitu. Nah, jadi bukan ditutup masalah-masalah seperti itu, tidak. Tapi kata Syekh Said, ini bukan kata Al-Faqih, Syekh Badi'uzzaman Said An-Nursi, kakek dari Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Imam Buti terkenal. Beliau punya kakek Nursi, punya karangan banyak tentang Islam, luar biasa. Kata beliau seperti itu, bahwasanya umat Islam zaman sekarang seperti bangunan yang sudah banyak lubangnya, tidak ada pintu jendelanya, dan akan diterjang, akan menghadapi angin topan, badai. Masuk akal tak kalau dia ngecat, kalau dia ngedekor, kalau dia repot ke yang lain, mau masangkan? Nggak masuk akal. Ini orang gila nanti. Tutup pintumu sholat, tutup pintumu cara bersuci, tutup jendelamu puasanya bagaimana, tutup pintu sebelah sini zakatnya bagaimana, auratnya ditutup atau tidak, udah cukup. Zaman akhirnya begitu aja, nggak usah berlebihan. Itu ringkasan dari apa yang dikatakan oleh para ulama. Wa'lam, kata Buya, ketahuilah bahwasanya anna sunnah ma'mulun biha bittifaq, bahwasanya sunnah sepakat ulama mengatakan sunnah diamalkan. Bittifaqi man yu'taddu bihi min ahli ilmi walau khabara ahad. Sepakat ulama yang dianggap, karena ada juga ulama yang nggak dianggap pendapatnya, dia alim, dia paham agama, tapi pendapatnya melenceng dari jamaah, ya udah nggak dianggap begitu. Jadi sepakat ulama bahwasannya sunnah Nabi Muhammad itu diamalkan, walau khabar ahad, walau sunnah tadi, hadis tadi pernah kita bahas dulu, walau hadis tadi itu sanadnya satu, bukan mutawatir, artinya nggak punya sanad banyak. Tapi kalau kita tahu itu hadisnya sahih,
dengan diriwayatkan oleh imam-imam yang bisa kita dipercaya seperti Bukhari, Muslim, maka itu hadis wajib diamalkan. Liqaulihi ta'ala, dengan sabda Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa. Kata Allah, Muhammad itu enggak mungkin berucap yang mana ucapannya dilandasi oleh hawa nafsu. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Sampai-sampai ulama itu membedakan pengertian yantiq. Yantiq kan tidak mungkin berkata, berucap. Kalau diartikan ke Indonesia sama aja. Kenapa Allah nggak pakai kalimat wa ma yatakallamu anil hawa? Nah itu. Karena arti takallama yatakallamu juga berbicara. Wa ma yaqulu anil hawa. Karena qala yaqulu juga artinya berbicara. Nataqa yantiqu juga artinya berbicara. Ada 3 kalimat untuk menggunakannya agar kita untuk apa? Untuk mengartikan berbicara. Takallama, qala, sama nataqa. Kenapa Allah pakai nataqa? Kata ulama ini ada bedanya. Ada bedanya. Apa bedanya? Kalau qala yaqulu sama takallama yatakallamu itu menunjukkan, karena bahasa Arab pasti ada beda. Tidak mungkin bahasa Arab sama 100%, tidak, pasti ada bedanya. Karena takallama dan qala yaqulu itu menunjukkan orang ngomong dengan pemikirannya, dengan hasil pemahamannya. Itu bisa menunjukkan makna tersebut kalau pakai kalimat qala sama takallama. Misalkan kata Dom, oh Habib Nabil yaqul, Habib Nabil berkata, ini yang ana ucapkan, bisa ana nukil dari orang lain, bisa juga maksudnya itu pemahaman ana. Begitu. Itu kalau pakai kalimat qala yaqulu sama takallama yatakallamu. Tapi kalau pakai kalimat nataqa, itu enggak mungkin Habib Nabil dari pemikirannya. Pasti nukil dari orang lain. Pasti nukil dari orang lain. Kenapa? Karena pakainya kalimat nataqa yantiqu. Jadi nataqa yantiqu kita gunakan untuk orang yang berbicara tapi dia ngomong nukil omongan orang lain. Itu disebutkan oleh Allah di Al-Qur'an. Kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Pertama kata Allah, Muhammad ini kalau ngomong bukan atas bukan hasil pemahamannya, bukan. Bukan itu analisanya, bukan. Itu dari aku. Dari mana kita paham itu? Dari kalimat wa ma yantiqu. Jadi kalimat ayat yang berbunyi wa ma yantiqu itu Allah menunjukkan bahwasanya semua yang dikatakan oleh Muhammad, Nabi Muhammad kepada kalian wahai umat manusia itu dari aku. Walaupun bentuknya bukan Al-Qur'an, bentuknya hadis biasa, tapi itu juga dari aku. Dari mana kita paham itu? Dari kalimat wa ma yantiqu. Ditambah, dikuatkan lagi oleh Allah anil hawa. Jadi Muhammad itu kalau dia menyampaikan sesuatu kepada kalian, yakinilah itu dari aku, dan dia ketika menyampaikan hal tersebut tidak dilandasi oleh hawa nafsu. Murni wahyu dari Allah, begitu. Makanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad spontan 100% jadi dalil untuk kita. Kemudian ayat berikutnya wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Kata Nabi, apa yang dibawa oleh Rasul, khususnya Nabi Muhammad kepada kalian, maka ambillah, amalkan. Wa qaulihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat yang terakhir, kata Allah, pada diri Nabi untuk kalian wahai umat manusia ada suri tauladan yang sempurna. Berarti apa? Ikuti, ambil, amalkan. Ini semua dalil wajibnya kita mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan berikutnya yang panjang, karena kan ini bab tentang hadis. Yang pelajari ini bukan pondok kelas-kelas bawah, kelas aliyah atau kelas tahun terakhir pelajari. Tapi alhamdulillah dengan kita baca ini paling tidak kita tahu, oh begitu cara ulama ngambil hukum, oh begitu cara mengambil hukum, oh begitu tentang hadis Nabi gitu. Jadi menuntut ilmu insyaallah sampai wafat kita dalam keadaan thalibul ilm, dalam keadaan menuntut
ilmu. Walaupun kita udah kerja, udah kawin, udah punya cucu, tetap kita nuntut ilmu karena ini syariat Nabi Muhammad dan pasti membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal